guru kita, saudara kita, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada jamaah yang membawa komunikasi mohon dinonaktifkan sementara untuk menjaga kehusuan sholat kita. Juga jamaah yang masih berada di rumah diharapkan segera hadir ke Masjid Jami Baitul Mukminin dikarenakan waktu akan segera masuk. Juga jamaah yang berada di belakang mohon isi saf yang terdepan dahulu untuk memberi kesempatan saudara-saudara kita yang datang terlambat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuhu, dari setiap apa yang kalian minta. Kadang nikmat yang kita tidak pernah minta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmatullah. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dikenal dengan bulan Ramadan. Kadang Ramadan juga dikenal dengan syahrul siyam, syahrul Quran, bulan di mana di situ diturunkannya Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat 183 di surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan harfun nida, satu huruf untuk memanggil. Ya. Kalimat nida yang artinya wahai orang-orang amanu yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, orang-orang kafir, tidak terpanggil dalam ayat ini. Menurut ulama tafsir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, maka pasti ada satu hal yang sangat penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Sehingga hendaknya orang-orang yang beriman memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah katakan di dalam ayat Al-Qur'an? Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Alaikumus syiyam. Jamaah sekalian, kata-kata kutiba adalah kalimat yang sesungguhnya diartikan dengan furido, difardukan, diwajibkan. Namun kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat telah diwajibkan dengan kalimat kutiba, tidak furido. Jemaah sekalian, puasa adalah satu ibadah yang sangat berat. Karena dia harus tidak makan dan tidak minum dalam satu harian. Dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Dia tidak makan dan tidak minum, bahkan dia harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ucapannya
dalam sisi pendengarannya, dalam sisi pandangannya. Artinya bahwa ketika dia siam, dia berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga dia harus menahan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa mendapatkan kesempurnaan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalam Al-Qur'an terhadap puasa, maka itu dengan kata kutiba. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan qisas, maka juga disebut dengan kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan qisas. Qisas adalah hukum denda menenda, di mana orang yang membunuh dia harus dibunuh. Ya. Artinya dia satu hukum yang sangat berat, qisas. Sehingga orang untuk melakukan qisas itu sangat berat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang pun disebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk al-qital, berperang. Padahal berperang itu adalah satu hal yang sangat kita benci. Ya. Ini menandakan betapa berat kewajiban yang ketika Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimat kutiba. Nah, puasa pun berat. Karena puasa pun berat, kewajibannya yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala pun memanggil kepada orang-orang beriman. Artinya bahwa puasa itu hendaknya didasarkan dengan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang melakukan puasa tidak didasarkan kepada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasanya berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, agar orang-orang yang beriman terpanggil dengan ayat ini untuk bisa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi agar orang-orang yang beriman ketika dia melaksanakan puasa menjadi ringan dengan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Maka Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang yang hidup sebelum kalian, maka kalimat kama kutiba itu disebut dengan kalimat terghib. Kalimat untuk memberikan dorongan, semangat, memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman agar ketika dia melaksanakan puasa tidak akan merasa berat. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya diwajibkan terhadap umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Sehingga orang-orang yang beriman ketika mendengarkan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum menjadi ringan beban dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya diwajibkan untuk mereka, tapi juga untuk umat-umat sebelumnya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata la'alla ay littaroji, kalau kita belajar bahasa Arab, artinya agar kita punya harapan untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya tingkatan keimanan kita hendaknya ditingkatkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, orang-orang yang berpuasa itu akan bisa membentuk diri mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga selesai mereka berpuasa, maka mereka pun menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang sudah dibina oleh puasa Ramadan mereka. Yang menjadi permasalahan, kadang selesai puasa Ramadan selesai, ada satu pertanyaan bagi seseorang, apakah puasa di bulan Ramadan yang pernah mereka lakukan ketika akhir Ramadan sudah membentuk diri mereka menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Artinya apa? Tanda-tanda orang yang bertakwa itu harus dia miliki. Salah satunya disebutkan oleh
Ibnu Katsir di dalam menjelaskan tentang bagaimana pendapat Ibnu Mas'ud, di mana orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak melupakannya. Ya. Yadhkurullah wa la yansah. Dia senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala wa la yansahu, dan dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuti'ullah wa la yusihi. Dia senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa la yusihi, dan dia tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yashkurullah wa la yakfuruh. Dia senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakfuruh, dan dia tidak mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam mengutip pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun para ulama juga menjelaskan dengan berbagai macam penjelasan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang khaufun 'anil jalil. Dia takut kepada Allah yang al-jalil, yang maha agung. Kemudian dia juga wa amalun bima fit tanzil. Setelah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima fit tanzil di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, wasti'dadun liyaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya ketika dia akan menghadapi yaumur rahil, yaumul maut, ketika dia menghadapi sebuah kematian. Itu orang yang bertakwa. Jadi begitu banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama dengan definisi-definisi yang berbeda, tapi tujuannya adalah sama, esensinya. Ya. Esensinya sama, bahwa agar kita senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri kita ketika akan dicabut ruh kita oleh malaikat maut. Dan amal ini persiapan kita untuk di akhirat. Dan salah satu amal adalah dengan kita melaksanakan ibadah puasa yang bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, persiapan kita adalah mari kita bentengi keimanan kita. Kita kokohkan agar ketika masuk Ramadan iman kita sudah kuat. Yang kedua, jaga kesehatan kita. Jangan sampai sekarang sehat, ketika masuk Ramadan kesehatan kita tidak sehat. Yang ketiga adalah persiapan amal dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan puasa, tentang hal yang bisa membatalkan puasa, tentang hal yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa, dan ilmu-ilmu lain, agar keluar Ramadan apa yang kita lakukan, amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan datang Ramadan kita pun akan bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, sehingga niatkanlah pada saat ini agar ketika datang Ramadan kita sudah mencita-citakan diri kita, berazam, bertekad untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, yang disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Saudaraku sekalian, takutlah kita, satu hari malaikat maut akan menghampiri kita. Takutlah kita, satu hari malaikat maut akan mencabut ruh kita.
Jangan sampai ketika malaikat maut datang menghadapi kita, mencabut ruh kita, kita belum sempat untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersegeralah kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar ketika malaikat maut datang di hadapan kita, kita sudah bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadiba. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة برحمتك أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.